Perkenalkan, saya Olga Dila Pramudia Putri, NPM 204102066. Di sini saya akan berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Dikategorikan menjadi 3, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan berarti hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan menurut Salam, ada 4 kategori pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Selanjutnya yaitu perbedaan dari masing-masing ilmu dan pengetahuan. Perbedaannya terlihat dari sifat tersendiri, yaitu sistematis dan cara untuk memperolehnya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, dan namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Yang kedua, pengembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama, ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, ada zaman Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, pada zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla deologia atau abdi agama. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang keenam, pada zaman kontemporer, yaitu pada abad 20 dan seterusnya. Fisikiawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Baik, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahir revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja kita tahu bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa manfaat sangat besar bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Akan tetapi, pengembangan pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi bangsa dan negara kita. Contohnya, sila pertama yaitu nilai sila ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kaitannya pengembangan iptek itu tidak hanya memunculkan yang baru, mendapatkan yang baru, kemudian menciptakan yang baru. Tidak hanya itu, tetapi harus berisi tentang
tujuan, sebab, dan akibatnya. Kemudian sila kedua yaitu nilai kemanusiaan pada pengembangan iptek. Pada nilai sila ini berkaitan dengan perkembangan iptek yang harus sesuai moralitas. Kemudian ada juga nilai sila ketiga yaitu persatuan, di mana pada pengembangan iptek harus menjadikan atau menumbuhkan pada masyarakat rasa persatuan, rasa saling memiliki, rasa kebesaran bangsa, dan rasa keluhuran bangsa dan negara yang tinggi. Kemudian dalam nilai sila keempat yaitu kerakyatan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada ini konteksnya yaitu ilmuwan memiliki kebebasan untuk menciptakan hal baru, memunculkan hal baru, dan membuat hal baru. Akan tetapi kami juga diberi kebebasan, atau masyarakat juga diberi kebebasan untuk mengkritik dan membandingkan pengembangan iptek tersebut dengan yang lain. Yang terakhir nilai sila kelima yaitu nilai sila keadilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaitannya dengan ini yaitu keadilan dan persatuan, manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan manusia. Apabila pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai sila Pancasila dan sesuai dengan yang baru saya tadi uraikan, maka kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara akan kita rasakan. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai pengembangan etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit. Adapun di sini Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan iptek harus selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, membantu pemekaran komunitas manusia. Yang keempat, terbuka untuk masyarakat. Kelima, menciptakan masyarakat yang adil. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap iptek dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap iptek harus berasal dari budaya yang berideologi bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai landasan dasar nilai pengembangan ilmu. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu itu hanya akan menjebak diri seseorang kepada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata menggunakan keilmuan sendiri, yang khususnya mempertimbangkan nilai etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai pengembangan ilmu di saat zaman dahulu para penyelenggara negara masih belum membicarakannya dengan secara eksplisit dari era Orde Lama sampai dengan era Reformasi,
sehingga penyelenggara negara pada umumnya hanya mengkaitkannya dengan pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sementara itu untuk tantangannya, yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk negara Indonesia, sehingga penerapan pengembangan ilmu Pancasila itu menjadi terbatas. Dan yang kedua, adanya globalisasi yang mampu bersaing dengan pengembangan iptek di Indonesia, sehingga negara Indonesia berkedudukan sebagai negara konsumen dibandingkan negara produsen dengan negara yang lebih maju. Dan yang ketiga, konsumerisme, negara Indonesia menjadi lapak produk dari negara-negara yang lebih maju. Dan yang terakhir, yang keempat, pragmatisme, yaitu yang terdiri dari 3 yang berorientasi dari ciri 3, yaitu yang pertama workability, adanya kerja keras, dan yang kedua certification, kepuasan, yang ketiga result atau hasil yang mewarnai sebagian masyarakat bangsa Indonesia. Hubungan ilmu pendidikan Pancasila dengan jurusan prodi gizi. Kita sebagai mahasiswa jurusan prodi gizi akan menjadi seorang konseling ahli gizi yang akan memberikan informasi tentang gizi kepada pasien atau masyarakat. Maka kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana kita jangan sama sekali untuk membedakan suku atau ras, dan itu merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Maka ilmu pendidikan Pancasila itu sangat penting sekali bagi jurusan prodi gizi, tidak hanya untuk jurusan prodi gizi, tetapi untuk masyarakat, khususnya masyarakat bangsa Indonesia. Saran dan kesan saya selama pendidikan Pancasila dari pertama sampai sekarang, saran saya mudah-mudahan kedepannya untuk pendidikan Pancasila itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin karena sekarang lagi adanya wabah COVID-19, untuk penyampaian materi yang diberikan oleh dosen kepada kita terhambat, karena untuk pembelajarannya kita melalui online ya, atau dalam jaringan, yang dimana dalam jaringan tersebut terdapat gangguan seperti adanya hambatan kepada sinyal yang jelek, ataupun laptopnya yang freeze, atau bagaimana lainnya ya. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan untuk pembelajaran pendidikan Pancasila mudah-mudahan dilakukan secara tatap muka langsung, atau biasa seperti biasa ya untuk kedepannya, yaitu pertemuan offline ya, berarti bertemu secara langsung. Itu untuk saran saya, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan untuk kesan saya selama pendidikan materi pertama sampai akhir itu, saya sangat senang sekali ya untuk pendidikan Pancasila. Karena apa? Karena pendidikan Pancasila itu memang sangat wajib, terutama dalam bermasyarakat. Bahkan untuk ilmu pendidikan Pancasila itu harus ditanamkan sejak dini ya kepada anak-anak oleh orang tua sampai dewasa juga. Pendidikan Pancasila itu memang sangat penting. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya ilmu pendidikan Pancasila. Terima kasih.